kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 111 ayat yang ke-10. Mazmur 11 ayat yang ke-10. Kalau sudah dapat, saya menuntut kita berdiri semua untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Mazmur 111 ayat yang ke-10. Sudah dapat? Ada amin semua? Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya, silakan duduk. Haleluya. Ada haleluya? Amin. Firman Tuhan sesuai dengan kesaksian tadi. Firman Tuhan katakan takut akan Tuhan. Maka di sini dia katakan Tuhan memberikan kita hikmat. Ada amin? Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau orang sudah tidak takut Tuhan, mau jadi apa lagi? Ada amin? Kalau orang yang ada di kolong langit ini sudah tidak takut Tuhan, maka dalam kehidupan kita saudaraku sudah terombang-ambing. Kian kemana saja yang orang melakukan apa saja kejahatan itu, pasti semua itu terjadi. Ada amin? Kalau kita melihat saudara-saudaraku di hari ini di tahun 2023, ya, gempa kemarin, banjir di Manado, dan begitu juga saudara-saudaraku bukan cuma di Manado itu banjir, seluruh Indonesia. Ada amin? Kenapa semua saudara-saudaraku kota, desa, dan di mana saja saudara-saudaraku saat ini banjir, tanah longsor, begitu juga apa? Gunung meletus, iya kan? Semua ini Tuhan itu dia baik pada orang semua. Ada amin? Sama itu kebaikan Tuhan. Maka semua itu terjadi supaya orang yang ada pada saat ini, orang boleh mengikuti Tuhan Yesus, kesetiaan datang beribadah. Ada amin? Ketika orang datang beribadah dalam persiapan dari rumah apa? Hati. Ada amin? Pikiran kita. Dan apa yang orang membawa? Yaitu Alkitab. Sebab firman Tuhan ini adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Ada amin? Takut akan Tuhan. Dan dijelaskan selanjutnya bahwa kita akan bertumbuh dalam hikmat saat kita datang kepada Tuhan. Bagaimana iman kita bertumbuh di dalam Tuhan? Yaitu kita jauhkan dari segala jenis kejahatan dalam hati pikiran kita, atau orang melakukan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di hari ini orang tinggalkan semua itu. Ada amin? Setiap apapun yang orang lakukan, siang maupun malam, di antara keluarga kita masing-masing, suami, istri, orang tua, anak-anak, di mana apapun yang orang lakukan kerjakan, mata Tuhan tertuju kepada orang semua. Ada amin? Tuhan Yesus itu tahu apa yang orang lakukan. Sebelum orang mau katakan, sebelum orang menyampaikan kepada suami, istri, orang tua, atau sesama kita, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu. Dia tahu hati pikiran kita. Dia tahu hati kita seperti apa. Dan bagaimanakah iman kita bertumbuh? Yaitu takut akan Tuhan. Jauhkan dari segala jenis kejahatan apapun. Apa? Ketika orang saudara-saudaraku, ini kan dikatakan Tuhan memberikan orang akal. Ada amin? Amin. Jadi Tuhan memberikan akal, hikmat, iya kan? Kepandaian, iya kan? Dia membimbing kita ke jalan yang benar. Dia mengangkat kita dari jurang sehingga orang diselamatkan oleh Tuhan. Apapun yang orang lakukan ketika kita bersama dengan Tuhan, Tuhan Yesus katakan jangan takut. Ada amin? Amin. Dan ketika saudara-saudara, bagaimana ketika kita sebagai orang tua membimbing anak-anak kita, bagaimana orang melihat masa depan mereka, yaitu orang bimbing mereka dengan apa? Lewat dari doa, supaya dalam pertumbuhan iman, ada kedewasaan iman dari kecil sampai mereka besar nanti, mereka tetap di hadiratnya Tuhan. Ada amin? Sekarang saudara-saudaraku, kalau saya lihat di FB maupun di HP, banyak ini anak-anak kalau dorang mau putar itu lagu, ada itu disco-disco, Kang, dengan apa lagi?
Nah, oleh sebab itu semua tergantung dari orang tua. Ada amin? Usahakan kalau HP kita jangan ada itu lagu lebih baik bacere. Lebih bagus orang taruh itu angkat pujian penyembahan, supaya pujian penyembahan itu naik di hadiratnya, supaya dalam hati pikiran anak ini dalam pertumbuhan mereka dari kecil mereka mengenal pribadi Yesus seperti apa. Ada amin? Supaya mereka dari kecil sampai besar mereka mengenal bahwa Tuhan Yesus itu adalah ajaib dan dahsyat, membimbing mereka kecil sampai mereka besar. Mereka yang tidak mengerti dia ajari supaya mengerti, supaya anak-anak ini dibesarkan dengan firman Tuhan, dibimbing dengan firman Tuhan, supaya mereka benar-benar takut akan Tuhan melakukan segala kejahatan apapun. Ada amin? Dan oleh sebab itu saudara-saudaraku, dan oleh sebab itu di mana saat ini ketika kita melihat di tahun 2023 ini tantangan apapun silih berganti dalam terompet kehidupan. Kenapa sama ini terjadi? Karena masih banyak orang yang ada di kolong langit ini yang belum setia kepada Tuhan. Ada amin? Yang belum taat kepada Tuhan. Mereka masih mengikuti keinginan kedagingan mereka sendiri. Hidup mereka tidak ada ketaatan. Apa yang mereka lakukan, mereka rasakan itu sebetul pada orang. Ada amin? Dan oleh sebab itu saudara-saudaraku, Tuhan bilang pergumulan, hikmat, apa yang orang harus lakukan, takut akan Tuhan. Dia memberikan orang semangat hidup, dia memberikan orang dorongan agar orang tetap setia mengandalkan Tuhan. Karena di hari ini adalah hari yang jahat. Ada amin? Di luar sana banyak sekali kejahatan terjadi. Iya kan? Jangan bilang orang di Bitung ini aman-aman. Kamu gembala? Tuhan bilang berjaga-jagalah dan berdoa. Tetap terus mengandalkan Tuhan, beribadah. Walaupun orang di rumah, siang malam orang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebab firman itu ya dan amin. Kita manusia bisa berubah, tapi firman Tuhan tidak pernah berubah sampai saat ini. Amen. Nah, firman ini dapat merubah dalam kehidupan. Yang jauh daripada Tuhan dia bawa untuk datang dekat dengan Tuhan. Yang tidak setia jadi setia. Yang pemarah tidak pemarah. Yang pemabuk tidak pemabuk. Yang pemain judi tidak lagi lakukan. Penyembah berhala sudah dihancurkan oleh Tuhan. Ada amin? Jadi firman Tuhan kita hidup taat di dalam Tuhan. Ada amin? Sama orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Ada amin? Jadi Tuhan Yesus katakan orang yang ada di kolong langit ini melakukanlah yang baik. Baik-baik saja. Ada amin? Torompe Bapak Ona bersama dengan torompe Bunda hari ini. Ada amin? Puji Tuhan, dari awal dan sampai kemarin sudah selesai dikatakan apa namanya? Semua itu sudah berjalan sesuai rencana Tuhan, sehingga Tuhan itu baik. Ada amin Bunda? Dan tidak lama lagi semua ada adik Kang. Sangat luar biasa. Semua itu hanya kebaikan Tuhan. Amin. Ini kesaksian saya saudara-saudaraku. Kemarin saya bersama dengan Bapak Onal, bersama dengan Bapak Sek, bersama dengan Mak Embok Kang. Torong pelayanan di mana waktu itu? Humel. Tiba-tiba Bapak Onal bilang, Ibu bagaimana Kang? Kita ini sesuka mau diberkati, tetapi bagaimana di jalan keluar? Saya katakan, mari Jo, pasti ini orang ada apa ya? Orang membawa Pak Gembala, Ibu Gembala kemarin itu ada apa yang orang ada kasih kau? Yang orang ada bawa. Nah akhirnya saya bilang datang Jo Pak Gembala, pasti semua itu ada jalan keluar. Ada amin? Dan puji Tuhan, dari awalnya kita datang dan ketika itu pun berdoa dan sampai semua surat menyurat dan akhirnya kemarin sudah selesai diberkati. Ada amin? Sudah berjanji di hadapan Tuhan, hidup semati hanya maut yang dapat memisahkan. Ada amin semua? Amin. Dan sama itu Tuhan memberikan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Kalau Pak Onal mengambil hikmatnya sendiri, pasti tidak ada jalan keluar. Ada amin? Dan oleh sebab itu mungkin sampai saat ini belum selesai. Tetapi ketika kita ambil hikmat bersama dengan Tuhan, maka semua sudah selesai dengan seturut kehendak Tuhan. Sehingga keluarga ada sampai hari ini. Ada amin? Puji Tuhan. Keluarga yang baru, menikmatilah kasih Tuhan. Mungkin 1-2 minggu ada di sini Kang.
atau seterusnya di sini. Dan mungkin sudah akan anjak ke Pulau Lembek, Kang. Dan tetapi pasti ada waktu akan berjumpa lagi. Ada amin? Amin. Dan oleh sebab itu saudara-saudaraku, firman Tuhan katakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Ada amin? Jadi orang datang di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, kita naikkan puji-pujian, penyembahan di hadapan Tuhan. Kita naikkan kuasa Tuhan. Roh Kudus hadir di tempat ini, jamah setiap hati kita, pikiran kita, supaya kita boleh menikmati itu berkat Tuhan. Ada amin? Bagaimana orang hati ada damai? Kalau seringkali kalau orang mau tegur satu sama yang lain, ya nak mau dengar. Kalau orang memberikan itu dorongan yang baik, seringkali tidak mau dengar, maka kacau balau. Ada amin? Maka saudara-saudaraku, tidak ada jalan. Maka firman Tuhan katakan, datanglah kepadaku semua yang berbeban berat, letih lesu, maka dia memberikan apa? Kelegaan, pemulihan kehidupan. Apapun yang orang hadapi, pergumulan apapun itu, percaya saja. Modal utama percaya. Ada amin? Kalau orangnya percaya, kalau orang juga takut Tuhan, maka segala apa yang orang lakukan ya backing jo. Tuhan bilang kalau bikin dosa backing jo. Ada amin? Jadi firman Tuhan katakan dia hadir di tengah kehidupan orang semua pada saat ini untuk memberikan supaya orang mengambil hikmat berasal daripada Tuhan. Ada amin? Kalau orang mengambil hikmatnya sendiri, pribadi sendiri, keinginannya sendiri, tanpa campur Tuhan, maka sia-sialah kehidupan kita. Apapun usaha sama itu sia-sia. Tetapi ketika kita ambil hikmat berasal daripada Tuhan, meminta kepada Tuhan lewat dari ibadah, puasa, bersujud, berdoa, menyembah di hadapan Tuhan, maka hadirat Tuhan itu naikkan di dalam orang kehidupan. Maka semua kita akan tuai berkat kebenaran firman Tuhan tentang apa? Kasih. Ada amin? Dan oleh sebab itu saudara-saudaraku, pertama takut akan Tuhan. Jauhkan dari segala jenis kejahatan apapun yang orang masih lakukan. Iya kan? Dan oleh sebab itu ketika itu pun orang lakukan semua baik di hadapan Tuhan, dan maka semua itu akan orang melihat itu berkat Tuhan melimpah di tengah kehidupan orang semua. Apalagi di Januari begini masih popek-popek kan, itu kantong masih kering. Tetapi saudara-saudaraku, Tuhan bilang percaya saja. Ketika orang percaya, tidak ada menjadi ada. Ada amin? Yang sakit dipulihkan, yang terikat kuasa kegelapan dilepaskan, dan tidak taat menjadi taat. Asalkan orang benar-benar ikut perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan siang dan malam. Ada amin? Amin. Dan bukti nyata kesaksian orang ibu muda ini sungguh luar biasa. Dia sudah mengalami tantangan ujian. Mungkin dari kemarin-kemarin dia tidak bersama-sama dengan kita, dia menghadapi satu tantangan ujian. Tetapi itu kalau dikatakan orang cuma mau berdiam diri di rumah, tunggu kapan Tuhan itu mau ubahkan pada orang, baru orang datang beribadah, saya katakan itu salah. Ada amin? Dan ketika itu pun, ketika orang menghadapi satu tantangan ujian pergumulan hidup, maka lewat dari tantangan itu kita semakin datang beribadah kepada Tuhan. Ada amin? Supaya semua apapun masalah pergumulan hidup kita minta kepada Tuhan, semua akan diberikan oleh Tuhan, semua akan diselesaikan oleh Tuhan, asalkan kita hidup taat, saling menghargai satu sama yang lain, orang tua kepada anak-anak, kepada orang tua, suami istri, dan kita semua yang ada, semuanya taat di dalam Tuhan. Ada amin? Mari saudaraku terang membaca Yakobus Yakobus 3 ayat 13 hingga ayat yang ke-18. Yakobus 3 ayat 13 hingga ayat yang ke-18. Mari kita membaca berbalas-balasan.
Sudah dapat? Yakobus 3 ayat 13 hingga ayat yang ke-18. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu megahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan yang tidak munafik. Buah yang berdiri dari kebenaran, teguhkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ada amin? Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, sikap di antara kita dikatakan bagaimana kita harus bijak untuk mengambil suatu keputusan. Sama seperti dengan kesaksian tadi, ketika kita mengambil suatu keputusan, kita datang kepada Tuhan. Ada amin? Kita minta jalan keluar kepada Tuhan dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatan oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi orang hidup harus ada kelemah lembutan. Ada amin? Punya kasih, ya toh, baku sayang satu sama yang lain. Ada amin, Bapak Andi? Kemarin Bapak Andi saya ajak puasa, dia bilang, Ibu Pendeta, saya belum mampu untuk mengambil puasa karena saya seringkali datang sakit itu asam lambung. Saya katakan jangan takut kalau orang bersama dengan Tuhan. Ada amin? Ketika orang mau buka hati di hadapan Tuhan, ketika orang percaya kepada Tuhan, maka segala penyakit apapun akan dipulihkan oleh Tuhan, asalkan orang benar-benar percaya. Dan oleh sebab itu, saudara-saudaraku, ayat yang ke-13, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ada amin? Amen. Dan oleh sebab itu, saudara-saudaraku, kalau di dalam trompet kehidupan, kalau sama dengan singa lagi, ya, saya nak baku dapa, api dengan api, atau air dorong bila bensin kau turun sirang dengan itu minyak tanah, maka lebih lagi menyala. Ada amin? Jadi saudara-saudaraku, orang menghadapi dengan kasih lemah lembut atas suami, orang tua, keluarga yang ada, kita yang ada semua. Kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggalkan orang semua. Ada amin? Ya, Tuhan bilang, Tuhan Yesus katakan ambil hikmat daripada Tuhan. Orang minta apa yang orang misalnya tidak ada beras. Tuhan, saya percaya hari ini Engkau berkati tempat beras ini di dalam nama Yesus. Pasti Dia akan berikan. Ada amin? Amen. Tadi malam juga saya mendapatkan berkat. Sebenarnya berkat yang saya berikan kepada ini keluarga muda, mereka bukan saya berikan, malah mereka yang balas berikan. Akhirnya apa yang saya berikan mereka tolak balik. Nah, puji Tuhan. Maka saya percaya, imani bahwa keluarga baru ini tetap terus diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Ketika saudara-saudaraku orang hidup di dalam Tuhan, ya, ada punya kasih, baku sayang antara satu sama yang lain, ya, kalau tidak ada apa-apa, kalau misalnya tidak ada rica, baku kasih Kang. Nah, tidak ada apa lagi, garam kasih lagi kalau orang ada. Tetapi kalau sama-samanya tidak ada, berarti sama-sama berdoa, sama-sama bersyukur lewat dari apa? Berpuasa. Jadi saya katakan kepada Bapak Sep, ambil puasa supaya ini asam urat dipulihkan. Toh kemarin saya katakan sama Bapak Sep, saya suruh-suruhku kalau beritakan Injil dari Sabang sampai Merauke, saya katakan iya dan amin. Ada amin? Bagaimana orang pakai kehidupan iman mau
apa diubahkan bertumbuh bersama dengan Tuhan. Kalau orang kurang ingat-ingat nih asam lambung sakit, orang kurang ingat-ingat itu asam urat mau padahal apa orang bertumbuh. Jadi saya katakan sama Bapak saya ini, mari datang berlutut di hadapan Tuhan, ambil itu puasa. So siapa sih puasa? Karena saudara-saudaraku, kalau orang kehidupan ini tidak, apalagi ikut dengan saya di dalam pelayanan, itu harus puasa. Atau orang menjalankan ini apa? Sebentar, orang menerima ini berkat Tuhan lewat dari perjamuan, yaitu harus puasa. Ada amin? Supaya saudara-saudaraku kita dikuatkan oleh Tuhan. Segala penyakit lewat dari puasa ini dipulihkan oleh Tuhan. Dan puji Tuhan kemarin Pak Andi ini dia sakit memang luar biasa, asam lambung sampai DP badan. Puji Tuhan saya bilang percaya saja maka penyakit sudah dipulihkan. Ada amin? Dan sekarang apa Pak Andi? Asam urat. Kemarin dia kaki, dorong bilang sudah ada apa bajalang. Nah saya bilang percaya Jo, mari mau jama itu kaki ini tetapi percaya. Apa ada bikin salah lagi? Kalau ada bikin salah harus akui. Dan akhirnya saudara-saudaraku dia katakan, Tuhan ampuni saya, sembuhkanlah kaki saya. Maka pemulihan terjadi. Akhirnya dia ikut dengan saya pergi pelayanan di mana? Di mana Pak Sek? Kalinaung. Ada amin? Amin. Jadi segala penyakit apapun lewat dari doa puasa ini semua dipulihkan oleh Tuhan. Yang jadi ada. Ada amin? Amin. Yang lemah diakan, yang susah diberkati. Ada amin? Maka saudara-saudaraku Tuhan bilang percayalah. Maka apa yang Tuhan minta kepada Tuhan, asalkan minta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh lewat dari percaya. Jangan orang mengandalkan kekuatannya sendiri, jangan orang mengandalkan kepintaran orang sendiri, keinginan sendiri, itu semua sia-sia. Ada amin? Orang minta pada Tuhan, maka Tuhan memberikan hikmat yang berasal daripada Tuhan lewat dari kebenaran firman Tuhan. Ada amin? Oleh sebab itu ayat yang ke-14 lihat baik, jika kamu menaruh perasaan mementingkan dirinya sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dari dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ada amin? Jadi saudaraku, jauhkanlah dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan kita lakukanlah kepada Tuhan. Kita renungkanlah firman ini siang dan malam. Yang baik kita ambil, kita buang jauh-jauh. Ada amin? Supaya orang semua ini diberkati. Seringkali kalau orang dapat lihat satu ada beli auto, paling dia dorong sudah beli auto. Kita ini dia cuma sepeda. Bersyukurlah dalam segala hal. Ada amin? Jadi kalau ada dapat lihat orang ada beli rumah, kalau orang cuma kos-kosan atau kontrakan, katakan Tuhan terima kasih saya masih ada tempat tinggal. Ada amin? Tuhan Yesus katakan lebih baik orang kumpulkan harta di surga daripada orang kumpulkan harta di dunia. Kumpulkan harta di dunia tidak membawa mati. Ada amin? Harta di dunia cuma tinggal di dunia. Lihat kemarin di Manado, ketika banjir itu auto sayang soalnya nanti ada anyur di malah itu auto itu. Dan akhirnya saudara-saudaraku Tuhan bilang bersyukurlah dalam segala hal. Ada amin? Dan ketika itu pun orang minta pada Tuhan, mintalah, berdoa, menyembah di hadirat Tuhan lewat dari ibadah puasa ini. Dan oleh sebab itu saudara-saudaraku, maka kita dikuatkan oleh Tuhan. Tubuh kita dikuatkan, segala penyakit dipulihkan, iman kita bertumbuh bersama dengan Tuhan Yesus. Ada amin? Amin. Dan oleh sebab itu saudara-saudaraku, ketika orang selalu ada iri hati, orang buang jauh-jauh. Ada amin? Hati akar pahit, dendam, kebencian, orang tinggalkan, lupakan semua itu. Ada amin? Bangkit orang beriman bersama dengan Tuhan lewat dari ibadah puasa, supaya orang ini sudah ada iri-iri hati lagi. Iya tuh, orang iri hati apa lagi kolong langit ini? Semuanya nak membawa mati. Lebih bagus orang kumpulkan itu harta di dunia. Kalau ada orang pisang di rumah, kasih akan Pak Ibu Gembala. Kalau ada apa lagi? Apa lagi Pak Unal mau kasih? Kalau ada ikan di rumah, datang bawa lagi di rumah doa ini. Ada amin? Semua sama-sama kita itu diberkati oleh Tuhan.
Yang menerima diberkati, yang membawa berkat itu juga diberkati. Maka berkat itu dilimpahkan di tengah keluarga yang memberikan kepada sesama kita, manusia yang ada di kolong langit ini. Kalau orang cuma iri-iri hati, tempo apa orang dapat mobil oto, tempo apa orang dapat beli pesawat. Bersyukurlah. Ada amin. Saya saudara-saudaraku kemarin saya pertama kali dalam pelayanan di tahun 2014 saya ada di Kota Bitung ini. Dalam pelayanan saya saudara-saudaraku ada dikatakan Mas, dia Muslim. Ada itu juga dia taat. Dimanapun saya pergi, saya berada, tetap terus memakai mobilnya. Dan puji Tuhan saudara-saudaraku, dia walaupun Muslim tetapi tidak dikatakan fanatik. Kalau ada ikan bak di meja dong kasih, yang penting ada ikan goreng atau ikan garam, dia makan itu ikan garam. Dia tidak pusing dengan itu tawa di atas meja. Itu bagus. Ada amin. Dan ketika saudara-saudaraku saya ketika laba laut, ini Mas ini semakin hari semakin orang Nado bilang somaniso. Akhirnya kadang-kadang dia bilang begini, Ibu pendeta ini so cantik. Aduh Mas, bali aja di depan sana, jangan orang ini mau tabrak. Ada amin. Dan akhirnya saya katakan, Tuhan, tolonglah aku, jauhkanlah aku dari segala hal-hal duniawi ini. Ada amin. Dan lindungilah saya dalam perjalanan. Kadang saya sendiri saudaraku, saya berjalan bersama dengan Engkau, saya tidak takut. Arahkan hati pikiran sopir ini supaya ini Mas ini dia takut akan Tuhan. Ada amin. Dan akhirnya saudara-saudaraku lamba laut keponakan saya panggil saya Mami. Dia ikut juga panggil Mami biar banyak-banyak orang. Dan akhirnya saudara-saudaraku lamba laut saya bilang, aduh sudah, kalau begitu saya ambil puasa, berdoa, saya minta Tuhan berikanlah oto yang seringkali saya pakai untuk pelayanan, yang pasti dia sesama agama kita, sesama seiman. Puji Tuhan. Dan kirimkan Bapak Ondal. Jadi Pak Ondal tahun berapa itu? 2019 Kang? Atau berapa? 2018. Puji Tuhan saudara-saudaraku. Dan sampai kemarin Tuhan itu baik, sehingga Pak Onal tetap terus diberkati oleh Tuhan. Sudah mendapatkan pendamping istri yang cantik, baik hati, dan juga penurut, dan juga punya usaha. Walaupun bekerja tetapi itu usaha juga. Ada amin. Jangan bilang itu orang lain perlu makan, itu juga orang punya. Ada amin. Karena kenapa saudara-saudaraku? Karena di dalamnya orang ada ikut bekerja, melakukan, memasak makanan itu. Jadi semua itu berkat bukan cuma tuan rumah, orang semua. Ada amin. Amin. Dan akhirnya semua menjadi saluran berkat. Kemarin orang santap kasih bersama, sehingga keluarga bagi-bagian berkat. Baking salah ada kasih ikan bak, selalu paling ada kasih Pak Ibu Gembala. Kalau tahu ada ikan bak, so kasih Pak Ibu Gembala juga ikan bak. Karena Pak Seknya makan, saya juga tidak makan. Ketika saudara-saudaraku saya bilang, Tuhan mau bawa Pak Ibu Gembala sekali ke siang ini, tunjukkan siapa yang dekat sini yang makan ikan bak ini. Ternyata di depan rumah saudara-saudaraku itu adik Gode, dia suka. Saya tanya, adik suka makan ikan bak? Iya ibu. Terpaksa saya kasih pada dia. Puji Tuhan. Ada amin. Jadi itu berkat-berkat yang ada berikan ini terang keluarga baru, terang salurkan juga kepada orang lain. Semua kita menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang maunya Tuhan dalam terang kehidupan. Ada amin. Kapan lagi orang mau pergi makan di sana, ibu muda? Dan oleh sebab itu saudara-saudaraku, firman Tuhan katakan, jauhkan dari segala jenis kejahatan. Hiduplah taat di hadapan Tuhan. Amen. Taat terus kepada Tuhan. Dan buang itu amarah dan kebencian, iri hati. Kalau apa tu dapat beli rumah, orang bersyukur. Ada amin. Karena saudara-saudaraku, kalau orang mau iri-iri, mau bagaimana le ini? Orang hidup tidak tenang kan? Jadi biar itu sepeda, nah bersyukur. Orang boleh mau balucur-lucur ke sana di turun-turun. Daripada sampai hari ini saya tidak tahu bawa kendaraan. Dan oleh sebab itu saudara-saudaraku, Tuhan itu baik. Kita lihat saudara-saudaraku, di mana Tuhan bilang kata apa? Kita hidup
dalam kebenaran, yaitu taat, setia, hidup jujur, penuh kasih, mesra antara satu sama yang lain. Itu menyatukan dalam term kehidupan, saling membantu, ya toh. Kalau ada yang kekurangan, orang bantu. Kalau senyata ada lewat dari doa, pasti Tuhan akan sediakan. Kita lihat baik ayat yang ke-15, itu bukan hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Jadi saudara-saudaraku, kalau orang ada iri hati, dendam, kebencian, itu bukan berasal dari Tuhan, itu berasal dari iblis, menguasai orang pikiran, menghancurkan orang iman, sehingga orang tidak mau datang beribadah, sehingga orang tidak mau setia kepada Tuhan, orang tidak mau taat di hadapan Tuhan. Ada amin? Pekerjaan iblis saudara-saudaraku di hari-hari ini kuat. Ya, kalau orangnya tidak mampu, orang akan jatuh dalam dosa. Ada amin? Kalau lihat semua ini Indonesia, semua sudah dikepung dengan banjir. Jangan bilang orang di Bitung ini damai. Ya, berdoalah supaya jauhkan segala banjir. Ada amin? Tetapi saudara-saudara, kalau Tuhan sudah izinkan sama itu terjadi, orang manusia tidak bisa tolak. Ada amin? Dan begitu juga saudara-saudara, ketika apa yang orang minta kepada Tuhan, ketika Tuhan sudah bukakan pintu, tidak ada satupun yang dapat menghalangi. Ada amin? Yaitu pintu apa? Berkat. Dari anak ibu muda, berkat-berkat yang dia sudah nikmati. Ada amin? Luar biasa. Dia pergumulan yang tidak ada jalan keluar, sudah ada jalan keluar, sehingga dia boleh bersama-sama dengan keluarga, orang tua yang ada. Sama itu bukan kekuatannya dia, melainkan hanya kasih dan kemurahan Tuhan. Ada amin? Amin. Mau lagi melayani ibu muda? Mau. Setialah kepada Tuhan. Ada itu lagu bilang, setialah, setialah. Coba orang menyanyi itu. Tahu itu? Setialah, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah jawabannya untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Ada amin? Amin. Jadi apa yang Torah mau balas Pak Tuhan? Hidup taat dan tetap setia, beribadah, membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan tetap berdoa, setia dalam segala hal. Ada amin? Amin. Dan oleh sebab itu saudara-saudaraku, ayat yang ke-16 kita baca bersama-sama. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadinya ada damai. Ada amin? Kau cuma iri apa yang mau terjadi pada orang ini, iya kan? Maka Tuhan bilang tidak ada damai. Maka orang lepaskan sama itu dalam hati orang pikiran, maka orang percaya bahwa Tuhan itu baik. Semua itu ada damai datang bersama dengan Yesus. Maka kita percaya Tuhan jalan. Yang tidak ada jalan yang berikan jalan, tertutup jalan yang bukakan jalan. Ada amin? Yang tidak ada berkat, dia selalu dia akan tepat pada waktunya. Dan oleh sebab itu saudara-saudara, ini cuma bikin banyak itu kasus, ya toh? So, kurang saya dengar ini ibu-ibu kerota. Sekarang kurang banyak di FB. Macam-macam dorong jadeking lagi di FB ini. Itu di dunia maya. Iya kan? Kejahatan apapun yang orang lakukan, kadang dorong baku marah di dompet istri, dompet suami, dong pamer di FB. Iya toh? Kadang kalau dorong ada begini dan begitu juga mempampang. Kadang juga dorong pakai ini celana so di atas pusat, keluar pusat dekang. So dorong bilang semua dong pampang di FB ini. Jadi saudara-saudara nih, HP ini dia bagus untuk orang berkumpul dan keluarga di mana di luar negeri boleh. Ada amin? Tetapi saudara-saudara kalau orang bergabung di FB ini, bagus saudara-saudaraku, tolong kirim Jo itu ayat-ayat firman Tuhan. Ada amin? Supaya dapat menguatkan di dalam terang kehidupan dan sesat
sesama kita manusia, supaya orang yang ada di kolong langit ini semua diubahkan oleh Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan sebelum Tuhan Yesus datang menjemput orang semua. Ada amin? Karena saudaraku bukan sama seperti kalau dulu dikatakan zaman Nuh. Bagaimana kisah Nuh? Ketika saudara-saudaraku Tuhan perintahkan kepada Nuh untuk bikin batra. Ada amin? Kenapa Tuhan perintahkan untuk dia membuat batra ini? Karena saudara-saudaraku, orang-orang yang ada di kolong langit ini, mereka hidup tidak taat, tidak setia kepada Tuhan. Masih banyak orang yang sudah melakukan dosa. Sehingga ketika batra ini jadi, Tuhan Yesus katakan kepada Nuh, maka engkau apa? Pak Gembala? Membawa keluargamu, apalagi segala hewan, iya kan? Segala ternak, semua. Karena kenapa? Karena dunia ini akan dilenyapkan, akan dibinasakan oleh Tuhan. Ada amin? Dan ketika itu pun saudaraku, semua hancur karena satu kali dia datang. Ada amin? Kalau sekarang sebukang, setidak satu kali Tuhan Yesus akan bilang kalau banjir, sejak satu kali dia banjir, atau tsunami, tidak satu kali dia tsunami. Semua itu ada batasnya. Misalnya di Bitung, misalnya di Manado, toh kalau di Manado kemarin banjir, di Bitung tidak. Kalau di Bitung ada, misalnya di Manado tidak. Nah sekarang semua sesuatu Indonesia ini banjir di mana-mana. Nah kalau apa yang itu terjadi, torampe harta kekayaan hilang, torampe sukacita lagi sudah ada dengan Tuhan, karena apa? Orang ingat orang melakukan kejahatan. Dan sekarang hati-hati juga, sudah terjadi penculikan anak. Jadi torampe anak-anak, bukan cuma anak-anak orang menculik. Ini orang-orang yang dorong bilang masih muda. Kalau orang ini dorong bilang setua, sunyak tapak. Ada amin. Karena saudara-saudaraku, kenapa dorong butuh anak-anak? Dorong mengambil itu organ-organ tubuh karena masih dorong bilang segar, iya kan? Semua ada, semacam-macam mata berapa juta kah, berapa miliar kah? Semua saudara-saudaraku sudah mereka pampangkan, DP kulit mau kulit perut mau kulit kepala, semua menjadikan uang. Dan oleh sebab itu saudara-saudaraku, kalau orang lihat sekarang, apakah orang takut itu atau tidak? Kalau anak-anak, orang tua masih dikatakan anak-anak masih kecil, yaitu rasa takut. Ada amin? Tetapi Tuhan bilang, datanglah kepadaku, bersujudlah, hingga orang meminta kepada Tuhan supaya orang-orang jahat yang ada di luar sana bisa dihancurkan oleh Tuhan. Ada amin? Jadi orang bangsa Indonesia ini jangan cuma tinggal diam. Orang datang beribadah antar umat beragama yang ada, orang satu di dalam Tuhan. Orang berdoa, orang meminta supaya bangsa Indonesia ini jauhkan dari segala jenis kejahatan. Iya kan? Dan begitu juga di dalam orang kehidupan ini. Kalau cuma ada pikiran jahat dan jahat, iri hati terus, bagaimana orang mau hidup kalau cuma begitu? Ada amin? Ya firman Tuhan katakan, taatlah kepada Tuhan. Maka apa yang orang minta kepada Tuhan, maka semuanya dia akan berikan. Iya kan? Sama dengan Bapak Onal bersama istri, apa yang orang minta, Tuhan sudah berikan. Kita lihat ayat yang ke-18, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ada amin? Sekarang banyak orang bilang kalau ada ibadah di mana-mana, damai di hati. Selalu katakan damai di hati. Ternyata itu damainya tidak ada, cuma di mulut. Lebih bagus itu damai itu dihilangkan saja. Ada amin? Kadang hari ini, minggu ini orang bilang damai di hati, sebentar sebakar rota, sebentar sudah ada iri hati, dendam, kebencian, akar pride dalam hati pikiran orang. Jadi itu damai sudah tidak ada. Iya kan? Kau kurang, tempo apa lihat orang kaya. Kalau terempe keluarga muda ini ke depan rencana apa? Misalnya usaha sendiri, ibu, karena terempe ibu pintar masak kan.
Mungkin ke depan sudah ada restoran sendiri atau rumah makan sendiri, Kang. Dan pasti Tuhan bilangnya jadi ada, tidak ada jadi ada. Asalkan Tuhan minta. Ada amin? Karena Bapak Onel sebagai sopir sangat luar biasa. Begitu juga Bunda tahu masak, Ibu Pendeta tak masak. Goreng pisang saja angus. Karena sudah orang 9 bersaudara, saya yang paling bungsu. Maka saudara-saudaraku, saya tidak diajarkan orang tua untuk memasak. Maka semua kakak-kakak, dan akhirnya saudara-saudaraku, ketika saya pulang Manado, maka saya kurang tahu makan. Bagaimana saya mau tahu masak? Semua tanya, Mami atau adek kalau mau pulang mau masak apa ini? Mau baking apa ini? Saya bilang kalau ikan garam goreng ikan garam. Kalau daun ubi tumis itu daun ubi atau rebus. Maka itu jadi berkat buat orang semua. Ada amin? Hari ini yang tidak makan daging, jangan darah tinggi. Itu. Nah, makanlah, ikutlah seperti Daniel. Ada amin? Bapak saya ikutlah seperti Daniel. Daniel saudara-saudaraku ketika dia berpuasa, dia tidak sentuh makanan. Ada amin? Apa yang Daniel lakukan? Dia cuma minum air putih dan makan sayur. Maka dia diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Maka ikutlah seperti Daniel. Terang tubuh ini minum air putih kasih banyak-banyak, makan sayur. Jauhkan dari itu daging-daging, toh. Kalau ada nasi puji Tuhan, kalau ada juga ubi puji Tuhan, iya toh. Kalau tadi malam itu ikan banyak sekali di sana. Kalau ada ubi, lebih bersyukur. Cuma ya ada ubi kan. Nentak tuh ubi kalamar yang sudah dimalas tuh. Ada bilang Pak Onel, kenapa ini ubi? Ketika pada tepat harinya rebus joni ubi pakai santan, bikin dabu-dabu untuk makan semua di sana. Tapi tidak ada tuh ubi tadi malam. Cuma ada podem, tuh kan. So di mana itu ubi? Padahal itu ubi itu makanan yang sehat. Ada amin? Karena kenapa? Ubi itu dia dari tanah yang pakai pupuk toh. Kalau sayur, sai, apalagi? Apa yang pakai pupuk itu sekarang? Kol, apalagi akar kuning, semua pakai pupuk. Tetapi ini ubi dengan itu sayur-sayur daun ubi yang pakai pupuk toh. Itu memang murni. Ada amin? Firman Tuhan katakan itu murni. Sama seperti bagaimana juga orang berkehidupan harus taat kepada Tuhan. Ada damai, ada kesetiaan, ketaatan. Buang itu amarah dan kebencian. Ada amin? Iri hati semua dalam hati pikiran orang. Tinggalkan hari ini. Orang hidup kekudusan bersama dengan Tuhan. Semua orang semua diberkati oleh Tuhan. Supaya sama seperti ubi ini, orang cabu dia banyak isi, toh. Ada kadang orang tidak tahu, orang dapat lihat ini ubi kayu, dia pe batang besar, dia pe apa namanya? Kalau dia pe isi orang tidak tahu, toh. Cuma dia pe daun, dia batang orang lihat, tapi dia pe isi tidak dapat lihat. Begitu juga nih ubi maraya, ubi apa, batata kah, atau ubi bete kemarin itu nanti mau cabu baru dapat lihat dia pe buah kang. Nah. Bagaimanakah itu saudara-saudaraku, bagaimana orang melihat supaya itu buah itu orang boleh melihat dengan kacamata hati rohani, yaitu di dalam orang kehidupan. Ada amin? Yaitu buah roh. Ada kasih, ya toh, saling menghargai, menguatkan, mendoakan satu sama yang lain. Jangan ada iri hati, dendam, kebencian. Jangan saling untuk menjatuhkan. Kalau orang cuma saling menjatuhkan, maka kehidupan kita akan sia-sia. Ada amin? Biar hari-hari orang makan daging. Kalau orang hati selalu tidak ada baik sesama kita manusia, keluarga, sanak saudara, orang yang ada di sekitar kita, percuma kehidupan. Ada amin? Biar orang cuma makan jadi daun ubi dan rubus ini ubi, pakai dan dabu-dabu. Ketika ada damai, kasih sayang, ada dalam bilang saling menguatkan, saling membantu sama yang lain, maka semua kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Dan oleh sebab itu saudara-saudaraku, dan ayat yang ke-3, mari kita melihat Amsal 1 ayat yang ke-7. Amsal 1 ayat ke-7 sudah dapat? Mari kita membaca bersama-sama. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ada amin? Puji Tuhan saudara. Ketika orang melakukan segala sesuatu, orang bawa pikir dulu. Ada amin?
Torang minta hikmat berasal daripada Tuhan. Apakah ini benar kita lakukan? Apakah benar ini perkataan kita? Apa salah? Jadi torang bilang minta pada Tuhan. Ada amin? Ketika torang mengambil hikmat berasal daripada torang keinginannya sendiri, pikirannya sendiri, maka sia-sialah semua. Ada amin? Amin. Dan oleh sebab itu saudara-saudara, firman Tuhan katakan, takutlah akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Jadi Amsal ini dia membimbing pada orang semua, mendidik orang sama seperti anak kecil. Dari kecil orang membimbing mereka dengan Roh Kudus, dengan rohani, dengan firman Tuhan. Maka ketika pertumbuhan mereka dewasa nanti, mereka sudah mengenal pribadi Yesus. Ada amin? Dia memberikan hikmat. Hikmat berasal daripada Tuhan, yaitu kita harus hidup taat, takut melakukan segala jenis kejahatan. Ada amin? Amin. Dan oleh sebab itu saudaraku, dia memberikan kita pengetahuan. Banyak orang-orang sekarang di kolong langit ini dikatakan pengetahuan itu salah dorang nafsirkan, iya kan? Pengetahuan orang bilang, kadang orang bilang ambil goraka, itu kuno baca apa segala macam, atau bismillah apa semua. Nah, orang bilang pengetahuan itu kata dari Tuhan. Pengetahuan dari Tuhan itu bukan goraka. Ada amin? Pengetahuan itu bukan orang datang ke dukun. Pengetahuan itu bukan orang melakukan dengan kekuatan manusia. Pengetahuan itu minta berasal daripada Tuhan. Hikmat berasal daripada Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan untuk merubah orang kehidupan yang jahat jadi baik, ya toh? Dan lakukan segala perintah Tuhan dalam terang kehidupan. Maka semua kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kebodohan itu siapa? Kebodohan itu dari orang diri sendiri. Ada amin? Dan orang ini manusia yang adil. So tahu salah orang lakukan, so tahu itu dosa orang masih lakukan, so tahu itu penyembah berhala orang masih lakukan. Dan Tuhan katakan, tetaplah setia, tetap terus mengandalkan Tuhan. Kebodohan manusia lah itu. Seringkali orang sudah nak meminta hikmat daripada Tuhan, orang bikin je orang sesuka hati, iya kan? Apa yang orang mau orang bikin, apa yang orang mau bicara itu sebetul, padahal so salah, iya kan? Apa yang orang mau katakan kepada sesama ini apa? Lemah lembut. Kau cuma padahal ini begini-begini. Suatu suara satu kampung udah pada dengar. Tetapi Bapak Andi-nya enggak tahu. Pak Andi, kalau Pak Andi kalau bicara lembut kan, amin. Jadi belajar lembut dan lembut. Ada kasih sayang antara satu sama yang lain. Usahakan orang kalau ada masalah, jangan sampai ini tetangga mudah dapat dengar tuh. Kalau bilang sayang atau cinta. Nah kalau orang keluarga muda ini baku pakai apa sekarang? Mama papa atau mami papi atau sayang? Tentu sayang kan? Tetapi sayang itu asal betul-betul berasal daripada Tuhan. Ada amin? Jangan orang ambil sayang, kong sayang-sayang melayang di luar sana. Ya, tetapi percaya saja bahwa kasih Tuhan yang sungguh ajaib, dia dahsyat. Dia akan merubah orang kehidupan yang baik jadi yang jahat jadi baik, yang tidak ada jadi ada, yang apalagi susah dia akan berikan, dia akan bukakan jalan. Tidak ada pekerjaan dia akan sediakan, ya toh? Yang tidak cukup dia akan cukupkan. Apapun yang orang minta, datanglah ke Tuhan. Jangan ambil hikmat dari orang kehidupan sendiri, pribadi sendiri. Ambillah hikmat yang berasal daripada Tuhan Yesus sendiri. Ada amin? Dan takut akan Tuhan. Sebelum kita bertindak melakukan hal yang tidak baik, sebelum apapun yang orang melangkah dalam pekerjaan kita atau tugas kita masing-masing, kita lakukan apapun maunya Tuhan, kita bertindak hati-hati. Ada amin? Ingatkan, takut akan Tuhan, supaya ketika orang melangkah di luar sana, melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Ketika dalam tugas pekerjaannya kita melangkah bersama dengan Tuhan, maka dia akan curahkan berkat di tengah orang kehidupan. Ada amin. Dan oleh sebab itu saudara-saudaraku, ketika kita minta kepada Tuhan, maka dia akan berikan. Tuhan Yesus itu baik, dia dahsyat dan luar biasa.
Apa yang Torang minta pasti Dia akan berikan. Minta kekuatan, kesehatan, apa? Minta kesembuhan Dia berikan. Ya toh? Dan oleh sebab itu apapun yang Torang minta, mobil pasti Dia akan sediakan. Apalagi Torang meminta apalagi, pesawat pasti Dia akan berikan. Tetapi siapa yang pilot? Pilot itu adalah Tuhan Yesus. Ada amin? Dan oleh sebab itu saudara-saudara, kalau tanpa Tuhan, Torang kehidupan ini sia-sia. Ada amin? Kalau bukan Tuhan yang hadir dalam kehidupan pribadi kita, di dalam pelayanan kita, dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, semua itu sia-sia. Maka ketika kita panggil atau kita memanggil keluarga kita, saudara kita, Saudara Tuhan, kita datang angkat naik pujian penyembahan, ungkapan kasih syukur kepada Tuhan, maka apa yang Torang minta semua diberkati oleh Tuhan. Pasti saudaraku, jangan ada kekhawatiran. Bukti nyata Pak Oda tidak ada kekhawatiran, dia sudah selesai. Ada amin? Tidak lama lagi Torang Bunda ini dikatakan bersalin Kang. Tetapi percaya pasti semua itu Tuhan akan campur tangan, dan dari awal sampai selesai, dan pasti imani percaya anak itu akan juga lahir ke dunia ini dengan sehat, mama sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Dan oleh sebab itu saudara-saudaraku, mari kita membuka Mazmur 127 ayat yang pertama, enggak, yang kedua. Ini ayat yang terakhir. Mazmur 127 ayat pertama hingga ayat yang kedua. Kalau sudah dapat kita membaca bersama-sama. Mulai. Berkat Tuhan pangkal dan selamat, nyanyian syarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia ada amin? Dan oleh sebab itu saudaraku, ayat yang pertama, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah Torang kehidupan. Ada amin? Jadi saudaraku, di dalam Torang kehidupan rumah tangga, pribadi lepas pribadi, dan Torang kehidupan apapun yang Torang lakukan, kerjakan, kalau bukan Tuhan, semua itu ada sia-sia. Ada amin? Bagaimana supaya tidak sia-sia? Tetap setia dan taat, hidup kudus di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan, jauhkan dari segala jenis kejahatan apapun. Ada amin? Supaya ketika Torang minta apapun Pak Tuhan, Dia berikan, maka Torang akan menuai berkat-berkat yang Tuhan Yesus sudah sediakan. Ada amin? Dan begitu juga kesaksian anak kita, ya, luar biasa. Dia itu dikatakan dalam menghadapi tantangan ujian, kalau sendiri dia tidak mampu, maka dia datang di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, dia renungkan itu sendirian di rumah bersama suaminya. Maka apa yang dia lakukan semua itu baik di hadapan Tuhan, maka semua juga dia akan menerima kebaikan. Ada amin? Bukti nyata apa yang dia minta Tuhan sudah kabulkan, sehingga dia sudah datang lagi beribadah bersama-sama keluarga yang ada, dan kita semua pada pagi ini. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Itu sangat ungkapan kasih yang sangat luar biasa. Ada amin? Ketika orang lemah, Tuhan kuatkan. Ketika orang sedih, Dia hibur. Ketika jadi ada, yang tidak ada jadi ada. Ya, rasa bimbang, ragu. Ada amin? Jadi firman Tuhan katakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun dalam kehidupan ini, kalau bukan Tuhan yang campur tangan di dalam terang usaha, kalau bukan Tuhan yang melakukan semua itu, maka sia-sialah dalam kehidupan. Ada amin? Semua itu minta Pak Tuhan, maka Dia akan berikan, asalkan takut akan Tuhan dan hidup taat kepada Tuhan. Ada amin? Melakukan perintah Tuhan, beribadah, dan tetap terus beritakan Injil, dan tetap terus berdoa. Doa dapat mengalahkan kuasa kegelapan, doa dapat memulihkan, doa dapat menguatkan, dan doa mendatangkan berkat. Berkat apa yang Tuhan minta lewat dari doa, maka semua yang Tuhan minta pada Tuhan akan disediakan oleh Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Ada amin? Dan begitu